sekarang kita bahas tentang spanduknya dia. Oke? Pertama, Converse. 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 Apa artinya, Dok? Gue nangis loh, gue gak pernah nangis. Seumur hidup gak pernah nangis. Sama dia doang gue nangis. Gue minta maaf, gue salah. Kalau dipikir-pikir sekarang, bangke ya. Dia aja selingkuh kagak pernah minta maaf, kenapa gue minta maaf ya? Nggak tahu jago apa enggak, cuman kalau misalkan sekali ML, keluarga 3 kali. Sampai 4 kali. Lo? 5 kali juga pernah, sekali ML. Lo? Langsung dia. Dia? Dia. Serius? Serius, nggak pakai istirahat. Ya gue nggak salah, dan kalau misalkan gue nggak minta maaf sama dia, istrinya tuh nggak tahu. Dan kalau istrinya nggak tahu, itu akan ada gue selanjutnya. Kalau gue ngomong seperti itu, gue akan ngancurin keluarga orang atau enggak? Menurut lo? Dari kita berapa lama, bininya selalu terima bunga dari gue. Dia itu sama bininya nggak romantis. Dia kasih bunga untuk istrinya pakai bunga dari lo. Kalau dia nonton di rumah, nonton video ini, untuk cowoknya dulu nih, mantan lo nih, ada nggak yang pengen lo sampein? Aku Ente kadang-kadang buat aneh terbayang-bayang. Gokil banget lo kemarin, sumpah. kenapa? Keren banget. Yang mana? Berantem. Oh iya. Lu bahagia nggak? Bahagia. Coba ada yang lebih nyebelin lagi. Setelah habis lu ribut, lu buat story kan kayak gitu. Gue bahagia. Ternyata bahagia lu kayak gitu ya. Gimana? Adrenalin naik lu buat jadi lebih bahagia ya. Iya. Tapi alasan lu apa sih? Ngapain lu sih lu nyamperin dia? Sebenarnya tuh gue kesana mau silaturahmi. Abis itu alasan ini lah ya, klise lah ya. Yang gue tuh sebenarnya tuh mau nanya invoice gue tiket ke Medan yang 20 juta itu mau digantiin apa enggak? Oh, yang dia laporin lu. Yang dia laporin gue ke Kan Medan. katanya dia bilang boleh dia bantu nanti. Boleh dia katanya. bantu seberapa aja kan. Nah kebetulan kan gue kan lagi bikin yayasan namanya DC Peduli. Ya gue mau ambil aja duitnya gitu kan dari dia. Ya nggak usah buat gue, nanti buat yayasan gue aja ditaro buat Tapi dia nggak kasih. yatim. Ya baru-baru dicuekin pura-pura nggak denger. Terus gitu kan gue kan udah pakai topi musang kan, ya lucu gitu kan, biar dia luluh lihat gue sama si Aisyah itu kan. Dia kan sama Aisyah sama bini barunya. Ade. Oh itu ade, gue lupa mulu soalnya yang kebanyakan tadi di bawah tuh si Aisyah ke Bali. Gue semain ketukar, gue kira itu si Aisyah. Monyong ternyata ade. Apa nggak enak gue, panasannya dia pas gue langsung gitu. Tapi gokil lo ribut sama Ya, dia. nggak di sini. Orang di mana-mana itu ya, ini lu datengin sarang dia loh. Iya, gue tungguin dia nggak mau keluar depan kantornya. Gue tungguin dia kan di ruangan preskon spanduk pecel lelenya itu. Dia nggak jadi preskon? Nggak jadi preskon. dia udah mengibarkan spanduk pecel lele warna hijau. Dia. Dan lu tahu apa? Kita sekarang review ya. Nanti Hans tolong kamu tampilkan di bawah sini spanduk pecel lele hijau Rasman yang terbaru versi 2022. Yang setelah dia dipecat dari KAI. Kok masih bisa ada logo KAI di atasnya? Iya, lengkap ya. Lengkap. Masih ada KAI, masih ada jubirnya Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin. Terus gitu. Ada juga Ikanas. Yang Ikanas itu kan apa namanya? Ikatan Keluarga Nasution. Dikeluarin ya katanya? Ditaruh di situ. Gue bayangin ya. Sama ikatan keluarganya sendiri aja dikeluarin. Ikanas. Iya kan? Berarti betapa parahnya kan menurut gue kan? Iya gak sih? Iya. Jadi kayak ibarat kata kan lu misalkan keluarga lu apa namanya? Margali. Oh iya, Dokter Richard dikeluarkan dari Margali gitu kan ya. Artinya yang punya marga aja malu dong. Iya kan? Berarti marga lu malu sama lu sampai dikeluarin kan? Jangan ngomong-ngomong marga gue untuk dia. Nah, terus gitu ada Ikanas, terus ada lagi, kalau nggak salah masih ada nggak sih yang kalau pemuda Pancasila gue udah lupa deh, gue nggak ngeh. Yang gue ngeh itu ada KAI, pasti ada. Sedangkan dia kan udah dikeluarin dari KAI, nggak boleh. Dan ada satu lagi yang lucu. Berkas lama. Apa? Ada satu lagi yang lucu. Apaan? Dia kayaknya diduga beli penghargaan baru. Oh ya, kapan? Kemarin kan di sebelahnya spanduk pecel lele, dia gelar lagi tuh spanduk. Namanya ini dinner apa gitu ya? Coba ini ya. Mungkin. Enggak ini lucu banget Mungkin sumpah. pas dia preskon itu pengen nunjukin itu, tapi batal gara-gara lu, sumpah. Tapi ini lucu banget. Nama penghargaannya itu kelihatan banget kayak kalau nggak salah beli di Shopee deh kayaknya. Beli di Shopee. Itu pakai duit lu bukannya? Tuh. Gala Dinner Award. Oh, seremoni rekor prestasi Indonesia. Oh, rekor prestasi Indonesia. Gala dinner yang bukannya makan malam ya? Iya, ini yang acara makan malam ini berbayar.
maksudnya apa? Dia ikut gala dinner, terus itu dapat penghargaan gala dinner, Gus. Pada waktu gala dinner makan, ini kalau gue nggak salah ya, gala dinner makan dikasih penghargaan. Kasih Gitu. penghargaannya beli kan pasti. Berbayar. Berbayar. Ya, Jadi kalau berbayar. misalkan mau ikut gala dinner itu bayar. Yes. Iya kan? Ya kalau gitu diduga dari Shopee kalau nggak Tokped kan, sama kayak baju-bajunya dia. Enggak, itu ada ditawarin memang. Itu kayak ya prestasi yang dibuat lah kayak gitu. Oh gitu. Coba Frida beli ya. Satu. Ya boleh. Beli Beliin satu dong. lucu tahu. Lu Gue mau yang juga? sponsorin. Gue Mau yang juga? sponsorin dia. Hah? Beliin ya. Influencer terhits 2022. Nggak mau, gue maunya gala dinner award juga. Iya, tapi beli itu tuh ada ininya, ada apa namanya? Template. Tulis Ada mau ya tulis apa misalnya dokter kecantikan terbaik di Indonesia atau gitu. dokter terganteng di Indonesia. Nanti Tapi buat ini ya. kenapa dia pilihnya gala dinner? Influencer tergalak di Indonesia 2022. Iya. Tapi enggak dok, ini perlu ditelusuri. Kenapa gala dinner? Gue yang bayar. Nah, nih kita sekarang mari kita ini dulu ya. Sekarang kita bahas tentang spanduknya dia. Oke? Pertama, Converse. Converse. Apa artinya, Dok? Konferensi pers. Converse. Salah dong. Kalau lu mau Inggris sekalian, Iya. Indo sekalian, ini digabung. Singlish bukan Indo-Inggris. Iya dong. Kalau konvers itu pakai K, konferensi pers. Kalau misalkan dia mau jangan pakai C. Nah, kalau dia ngomong bahasa Indonesia pakai K, conference pers. Gila ya. Gitu. Lulusan SMP ngajarin Dokter. Dokter. Iya, gimana sih kurang wawasan dia? Nih, oh ini masih ada nih. Dia dari Run Firm masih ada, oke. Terus ada juga logo Jokowi Ma'ruf Jarum ya, Mawi, di bawah-bawah jubir. Dia itu bukan jubir, Jokowi Ma'ruf itu bisa gue buktikan dan bisa gue pertanggungjawabkan. Ini masih Karena ada dia nih. itu cuman jadi pembekalan betul dia ikut. ini pemuda Pancasila nih masih ada nih. Pemuda Pancasila masih ada, dia udah dikeluarkan. Nanti keluarin ya surat-suratnya ya. Ikanas. Ikanas, Ikatan Keluarga Nasution, itu kan udah dikeluarin juga. Lihat aja di podcast Uya. Oh, ini penghargaan nih. Penghargaan beli yang dia pakai dulu yang mana nih? Nggak tahu gue yang mana. Ada yang pakai, mungkin ini kan 3 diduga, satu dari duit lu, satu dari duit Oki, satu dari duit Bu Heni. Diduga ya. Diduga. Curiga boleh dong kata Mama Neti. Tapi lu nggak takut sama sekali ya? Enggak lah, orang gua pakai topi musang. Terus namanya Dan dia jadi batal preskon gara-gara lu. iya, ini gue yang duduk di preskonnya. Iya. Kok dia yang pulang ya? Di mana-mana itu Dia kan usir. kita yang takut dengan dia takut sama lu. Oke. Terus gitu dia dipanggil satpam lagi, amankan. Tapi ada yang menarik dari kemarin. Apa? Itu katanya mantannya Fahad, benar? Apa? Mantannya Fahad. Dia itu, kalau gua nggak salah dengar ya, kalau gua nggak salah inget ya. Nah, dia itu jadi mereka kan udah nikah. Kalau nggak salah, salahkan gua kalau salah. Ya salahin aja. Salahin. Salahin aja. Ya salahkan gua kalau salah ya. Masa Iya. gua mesti ingat semua omongan orang. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah itu, kalau yang gue inget ceritanya itu, jadi mereka, kalau nggak salah ya, mereka itu diduga pas masih menikah, udah nikah. Si Abang dengan istrinya nih. abang sama istri udah nikah. Hah? Nah, terus dia gitu istrinya ini ngirimin foto yang gitu-gitu. Oh. Yang cium-cium gitu ke si Fahad. Oh. Gitu. Pap. Cerita yang gue dengar gitu. Oh. Dan kalau misalkan gitu kenapa? Kalau misalkan iya, ya kenapa mereka panik? Kalau enggak panik. Nah, terus si marah lagi sama gue. Marah sama lo? Marah sama gue. Waduh. Gue minta maaf karena gue minta maaf ngomong itu tanpa seizin gue, walaupun dalam hati kecil gue nggak ngerasa bersalah, tapi memang mungkin gue harusnya izin dulu, bang, nanti gue mau ngomongin di preskon ya, harusnya kan gitu kan. Ya tapi kan gue kan sudah pernah dapat itu fotonya sudah lama, gue dapet dan gue udah pernah post di story gue. Lu liat nggak waktu itu? Enggak. Lu nggak mungkin nggak story gue. Gue cari aman. Iya. Gue lihat. Lu liat kan? Gak ada story lu yang kagak gue lihat. Terus kenapa lu bohong? Gue cari aman. Kalau mau aman, dibip aja nama hatnya. Tapi bip setengah biar orang ngerti. Parah. Terus dia gitu, dia pernah post gitu, dan dia post gitu, terus dia gitu, kan gue post itu gue edit mukanya, biar orang nggak tahu dong. Oh, yang lu tutupin love itu ya? Kan orang nggak tahu, orang udah bingung itu siapa, ini siapa. Nah terus dia gitu, ada komen ke teman gue satu. Nah dia bilang katanya itu Dennis tutupinnya kegedean, orang nggak tahu itu siapa. Tadi kecilin. Minta dikecilin.
Ya berarti dia kan menyetujui. Iya. Iya kan? Oke. Bener dong. Oke. Ya udah kan makanya gue post 2 kali, iya kan? Tahu dong? Iya. Iya, gue post 2 kali. Supaya mukanya kelihatan lebih Kelihatan jelas. lebih jelas. Nah, waktu itu dia bilang katanya gue love it gedean, alisnya ketutupan. Jadi orang nggak tahu siapa. Ya udah gue kecilin, alisnya kelihatan. Dan itu istrinya si Abang. Dan itu istrinya si Abang. Oke. Nah, iya kayak gitu. Tapi ada yang gue lebih tertarik sih, Nah, makanya terus gue udah panggil gitu, lu. bukan selesai gue ceritanya. Iya. Terus udah gitu, abis itu ya berarti kan Kalau kan di pikiran gue ya berarti udah boleh dipublikasikan dong. Iya dong. Kalau nggak boleh dipublikasikan dari sejak saat gue post, dia udah marah dong. Dan yang nyebarin kan dia, dia yang kirim. Dan dia juga sudah kasih tahu kan kebesaran love-nya, berarti kan dia tahu. Kenapa sekarang dia mendadak marah? Oke. Kalau gue sih orangnya kalau misalkan sesuatu cerita yang benar, ya kenapa enggak? Ya gue ngomong. Oke. Dan walaupun mungkin di etikanya guanya waktu saat preskon gue nggak izin dulu, ya mungkin gue salah. Tapi yang di otak gue saat itu adalah, lu udah suruh gue, bukan suruh, izinin gue post. Istilah katanya setengah suruh. Oke. Kalau dia nggak mau gue post, ngapain dia kirim ke gue? Ngapain dia kirim ke orang? Ngapain dia kirim ke teman gue? Oke. Terus teman gue juga udah izin ke dia, kirim. Dan itu kejadian sudah lama ya? Ya, Dia kirim? kejadiannya udah lama. Udah lama. Dan udah gitu habis itu masih semuanya ya baik-baik aja. Oke. Dan nggak ada apa-apa. Terus habis itu foto. Terus udah gitu yang paling gue inget di otak gue itu adalah dia sering ngomong sama gue, bilangin sama si kura-kura ninja, istrinya nanti istri lu hati-hati, udah direbut sama istri lu hati-hati direbut sama Farah. Siapa yang bilang? Farah. Oh. Jadi kan di otak gue kan nggak apa-apa dong gue ngomong. Iya dong, bener nggak? Iya. Iya kayak gitu. Karena sudah ada penyampaian lah, boleh disampaikan. Boleh gitu ya. disampaikan. Terus udah gitu, dia telepon semua orang. Dia telepon Samsul. Siapa? Tapi dia nggak telepon gua. Oh, oke. Dia telepon Samsul. Dia telepon si Uya. Ngoceh-ngoceh. Ya kalau lu gentle, lu telepon gua aja langsung. Ngapain lu ngomong ke orang-orang? Kan bias. Oke. Terus gitu karena yang telepon gua telepon gua, terus gitu telepon gua, Samsul telepon gua, ya udah, gua bilang, "Bang, maaf ya, Bang." Lu chat dia? Gue chat, gue minta maaf. Gue minta maaf, jadi gue pikir karena nggak apa-apa. Kan waktu itu kan emang abang udah emang abang udah tahu waktu itu saya ngepost dan abang suka bilang istrinya direbut kayak gitu. Dan fotonya juga itu waktu itu pernah bahkan saya post, abang bilang katanya kegedean love-nya. Terus Bang Fahad jawab apa? Nggak jawab, dia bilang kalau nggak salah, udah gue bacain aja. Ini gue jam berapa gitu ya? Kayaknya emosi gue masih baik, abis itu tiba-tiba emosi gue nggak baik. Gue bilang, jadi maksudnya apa? Abang ngancem gue. Aneh kali loh. Gue bingung dengan hidup ini jadinya. Apa gue diblok ya? Terus kayak gitu nih. Tuh, Bang Farah lagi sibuk, saya mau call. Saya lihat IG-nya nggak boleh seperti itu, sama saja menyerang saya di urusan saya. Iya maaf Bang. Saya pikir nggak apa-apa dikasih tahu. Abis katanya jadi kata-katain saya jadi keinget Bang Farah. Tapi iya sih Bang, saya salah, maaf ya. Gue udah minta maaf dong. Oke. Terus segitu, dia bilang ini sangat jahat. Iya maaf, itu kan dari Mas Farah. Saya pikir nggak apa-apa fotonya. Ya fotonya kan dari dia. Iya. Jadi kan gue pikir nggak apa-apa. Kecuali gue dapat foto dari lo. Iya. Ya dong. Karena saya dulu posting di IG Mas Farah. Dan itu sepengetahuan Mas Farah pas saya post di IG. Iya. Jadi saya pikir nggak apa-apa, tapi sekali lagi saya minta maaf. Lain kali saya akan tanya Mas Farad apa yang boleh disebar dari Mas Farad dan yang tidak boleh. Saya nggak mau ribut juga sama Mas Farad karena saya menghormati dan menghargai Mas Farad karena Mas Farad teman Uya. Oke. Kok gue jadi ngomong Uya? Cinta orang kira gue sama Uya apa lagi? Untuk sementara kita nggak usah berkomunikasi dan berhubungan dulu ya. Silakan lakukan apa yang menurut kau benar dan tidak merugikan orang lain. Bagi saya kalau sudah berteman, saya tidak mau ribut karena saya tahu betul bagaimana saya menghadapi orang-orang jahat dan mengganggu saya. Tanya saja sama Uya. Kok juga ditanya sama Uya semuanya? Tentang hal-hal sifat yang melibatkan dan mencarakan apa sih? Lain. Apa sih gue ngerti maksudnya? Tentang hal yang Tanya saja sama Uya tentang hal-hal yang sifat tidak melibatkan dan mencelakakan orang lain. Iya, maaf, tapi saya nggak ada niat jahat sama Mas. Soalnya pas di post foto IG Mas bilang nggak apa-apa ke Uya, malah suruh saya jangan banyak-banyak nanti mukanya nggak kelihatan. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Oke.
Sekali gue perjelas, mungkin dia ngerti, kayak gue ngerti ngomongan dia. Maksudnya gitu, segitu gue tiba-tiba mendadak 1 menit kemudian emosi gue berganti. Lu tau kan, gue kan suka banget emosi kan. Maksudnya gimana sih mas, ngerti? Ya udah nggak mau mas ngomong sama aku, tapi yang penting aku masih mau ngomong sama mas. Lu dengan siapa aja sama aja. Gue udah mulai agak-agak nggak suka gue ditegur-tegur gitu. Maksudnya ngomong langsung dong, masa lu telepon Samsu, telepon Uya. Iya. Iya dong, kayak lu aja ada apa-apa langsung ngomong gue, jangan gini-gini. Itu kan bagus berarti, lu menghargai gue sebagai temen. Kalau lu telepon Uya, telepon Samsu kan lu gosipin gue. Nah, terus udah gitu, gue masalah jahat, saya nggak ada niat jahat. Udah aku jelasin ke Uya, katanya Mas Farad udah ACC juga untuk saya post di Instagram foto dia waktu itu, jadi saya pikir nggak apa-apa. Terus udah gitu dalam 1 jam mood gue berubah lagi. Jangan gue bipolar ya. Gue mau cek ah. Maksudnya gimana ya menghadapi orang yang jahat, gimana ya Bang mau ribut sama saya? Dan ini nggak nyampe. Iya, sekedar saran orang saya enakan jadi temen dan yang penting abang ganteng, saya udah minta maaf sebesar-besarnya dan malah Mas Farad seolah kok ngancem atau saya baper. Gini deh, abang maunya apa? Saya jadi bingung. Waktu itu abang bilang post aja malah blur muka abang blurnya kebanyakan. Oke. Ya udahlah, gue pikir ini kan kita sama-sama teman lah, jangan terlalu ini, tenangin, cooling down dulu lah masing-masing. Ya tapi kalau namanya teman lu ngomong langsung dong. Cooling down dulu. Jangan so nenangin gue di depan kamera lo. Enggak, tapi bukan di depan kamera, di belakang juga gue cooling down aja. Enggak, iya tapi ada yang lebih penting yang gue mau bahas. Enggak, tapi menurut lo sebagai teman lu harusnya ngomongnya ke gue langsung atau ke yang kiri kanan? Ya enaknya sih sebenarnya komunikasi langsung supaya lebih tepat kan. Dan gue akan minta maaf kalau gue salah. Ya udah. Gue selalu minta maaf kok. Dan lu harus akuin dong, gue kalau salah gue minta maaf kan. Iya. Oke. Kok kayak kasar sih? Ngefans ya? Gila, lagi si Rasma cat ijo. Buto ijo. Sumpah, hampir muncrat. Tidak, buto ijo. Bahasa Inggrisnya srek. Bahasa Inggrisnya buto ijo srek. Tapi ntar dulu ya, ada yang lebih penting daripada hal itu sih menurutku yang gue konfirmasi ke lo. Kemarin si abang itu ada ngomong, lu pelakor 4 tahun. Menurut gue sih untuk levelan pengacara yang katanya nasional ya, ribut dengan orang ngomongin kayak gitu nggak pas banget sih menurut gue. Kayak nggak ada kalimat yang lain kayak gitu punya kan. Dan dari kantornya sampai keluar cuman itu kalimat doang yang dia ngomong. Nggak sih, lupa yuk. Iya. Dan menurut gue kan nggak ada ngomong yang lain. Itu kan pribadi ya, kalau misalnya orang ke kita pribadi ya silakan aja ya. Sebenarnya kita nggak boleh kayak gitu ya. Tapi gue jadi pengen tertarik. Itu beneran nis? Benar, itu benar. Iya, gue nggak pernah bohong. Gue ada lihat sih konten-konten lo sebelumnya. Ada kan yang konten gue kesaksian. Gue pikir itu settingan. Gue mana pernah sih settingan? Kapan gue settingan? Lu mas Sendawa. Tapi itu bukan settingan. Bukan, gue mana pernah sih settingan. Jadi konten gue tuh nggak pernah settingan. Lu yang selama ini, lu kan curhat dengan gue kan kalau misalnya pas bikin status galau. Gini ya, dia ribut kalau misalnya pas lagi dengan abang ribut, abis itu dia buat status galau, nyanyian kayak gitu punya. Abis itu dia sering telepon, sering chat ke saya, terus apa namanya, ya curhat lah kayak gitu punya tentang cowok. Itu laki orang? Laki orang, tapi gue bukan pelakor. Kalau kemarin kan gue bilang gue pelakor, itu gue edit omongan gue. Karena kalau pelakor itu, setelah pikir-pikir itu pelakor itu adalah perebut laki orang. Sedangkan gue kan gak merebut. Ya, tapi laki orang kan? Tapi laki orang, dan artinya bukan pelakor, orang ketiga. Kalau gue tahu gue marahin pasti lo. Ya begitu memang kenyataannya. Tapi kan gue jujur yang penting, ujung-ujungnya. Jujur dan gue mau bertobat. Bisa juga gue bohong terus sama semua orang, gak ada yang tahu dan hubungan itu berlanjut terus. Ya kan? Tapi gue memilih untuk mengaku dan ke semua orang dan gue kontenin untuk menjadi kesaksian buat semua orang, biar semua orang itu tahu rasa jadi pelakor dan tahu jadi pelakor itu dosa. Dan gue banyak hal yang gue lakukan untuk mencegah hubungan ini kembali lagi. Oke. Gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, gue pengen tahu juga. Ini bukan Uya kan? Bukan. Beneran? Ya bukan, tanya aja mau orang yang mau gue video call. Kagak lah. Uya sama Bunda sama gue deket. Oke. Yang jelas bukan gue juga kan? Bukan Uya, tapi teman Uya orangnya. Teman Uya? Teman Uya. Dan memang gue sangka main-main loh kemarin. Dan gue gak pernah. Kapan sih itu gue settingan? Suaminya artis.
Oh iya temen Uya ya. Gak gue ngomong temen Uya. Suaminya mah artis. Bukan suaminya artis. Sorry, istrinya artis. Istrinya artis. Istrinya artis. Dianya bukan artis. Dia pengusaha. Dia pengusaha. Pengusaha. Sumpah lo. Kok lu bisa sih suka dengan suami orang? Awalnya gue nggak mau. Awalnya tuh gue nggak mau. Ya kalau karena gue tuh orangnya tipenya yang dulu ya, sebelum gue terkenal. Gue kenal aja tuh sebelum gue terkenal 4 tahun yang lalu di 2018 saat itu adalah, gue inget banget saat itu adalah Asian Games. Gue selalu Ke Palembang berarti lo? Di Jakarta dong ketemunya. Ketemunya Jakarta? Di Jakarta dong. Kita kan ketemunya sebelum project itu jalan. Pas lagi masih meeting-meeting, masih diskusi-diskusi. Waktu itu gue lagi ke salah satu restoran yang gue tiap hari ada di situ. Karena toko bunga gue kan ada di PP. Nah toko bunga gue di PP, jadi tiap hari gue makan di situ. Nah, waktu itu hari pertama dia minta kenalan, habis itu yang jujur ya, jujur hari itu gue kagak tahu siapa, gue kan orang kan sama semua orang kenal, hai, gue nggak tahu dia siapa. Lu nggak tahu dia laki orang? Hari itu nggak tahu, karena gue kan orang nggak pernah nonton TV. Kalau gue nonton YouTube juga yang YouTube yang gue tonton YouTube diri gue sendiri, iya kan. Terus gitu kalau misalkan nonton TV nggak pernah, gue nontonnya Netflix kebanyakan. Jadi gue nggak tahu artis-artis siapa, namanya gue nggak tahu. Nah terus gitu, awalnya gue terus udah gitu dari situ mereka itu lagi ngomongin tentang Asian Games. Lagi ngomongin tentang Asian Games, lalu gue bilang, aku ada toko bunga, gue kasih kartu nama. Gue kasih kartu nama, gue ada toko bunga. Mau dong minta dibantu masukin bunga aku butuh bunga. Oh ya udah, di situ. Gue inget itu hari Jumat. Ingat banget gue. Sama harinya pun lu ingat? Gue ingat banget. Semuanya ingat gue. Oke. Ingatan gue kuat. Soalnya waktu Lu kecil. ingat gak ketemu gue hari apa? Apa? Lu ingat gak ketemu gue? Enggak, emang gue siapa? Oke. Terus udah gitu Berarti berkesan banget untuk lu dia? Sangat. Terus udah gitu, abis itu Seninnya dia WA gue. Hai apa kabar? Terus gitu pas segala macam ngajak makan. Dinner. Gue masih ingat banget restorannya tuh ada yang di Tamrin tuh, restoran Jepang. Terus gitu namanya nggak usah gue sebut lah ya. Yeah. Kan kita nggak di-endorse ya. Iya. Ya, terus gitu makan di situ. Ya makan seperti biasa, habis itu WA. Nah, yang WA-an. Kok dengernya agak beda? Yang ketawa. Iya. Ini serius. Tapi WA ketemu makan doang kan? WA-an, makan, ya kan? Habis WA-an makan. Staycation? Enggak, kok staycation sih dok? Makan, otakku kenapa sih kotak banget? Gue kan tanya sama lo. Jawab aja kagak. Iya, amit-amit najubilah, minjalik. Ya kan? Amit-amit cowok jubilah jalik tapi laki orang lu embat gimana sih? Kok embat sih dok? Nggak embat dong dok. Kalau gue embat mah gue udah suruh dia cerai. Gue nggak pernah. Itu definisi bagi wanita tetap aja diembat. Bagi bininya itu tetap aja lo embat. Banyak hal yang bisa gue akuin kalau misalkan gue mau embat dia dan expose dia. Banyak hal. Iya, ini perbedaan definisi operasional aja. Lanjut. Nah terus kayak gitu, makan kayak gitu. Nah yang hari ketiga itu ada asisten gue. Yang ada asisten gue itu, asisten gue baru kasih tau gue. Itu kan lakinya si ini. Siapa? Lakinya itu kan si ini. Ini kan lakinya si ini. Nah terus Siapa? gitu, gue tanya siapa? Terus dia sebut namanya kan. Dia sebut nama bininya, gue nggak tahu. Abis itu dia tunjukin di IG. Bininya itu host TV. Iya, tiap hari. Setiap hari ada Tiap di hari TV? ada di TV. Berarti terkenal dong kalau setiap hari ada di TV? Terkenal, pagi. Terus gitu YouTuber juga. Terus waktu itu? Apa sih? Inbox, dashchat? Pagi-pagi ambil. DP dong. DP udah cerai. Jangan-jangan gak gue. Sudah punya anak tapi? Apa? Sudah punya anak? Bukan DP ya, ini gue bercanda. Bukan DP, punya bukan anak? DP. Ada anaknya 3. Jelas bukan DP ya, sudah dieliminasi. Iya, anaknya 3. Karena kenapa gue sebutin? Kenapa gue sebutin ciki-cikinya juga? Karena teman-teman gue banyak yang bininya banyak yang nanya, lu ya gitu. Anaknya apa? 3 apa? Anaknya 3, 1 cewek, yang paling gede, terus yang 2 cowok. Oke. Masih bayi gitu. Nah terus gitu yang kedua, gue tahu, karena gue tahu itu, gue juga nggak mau. Tapi dia. Lo nggak mau? Nggak mau gue. Awalnya emang gue nggak mau. Berarti siapa dulu yang suka? Dia duluan? Ya dia lah. Karena gue tuh orangnya susah kalau dekat sama cowok. Karena kan lo tau, gue kan nggak bisa ngerayu. Gue aja minta duit. Jadi galak. Gue nggak bisa ngerayu. Gue nggak bisa yang. To the point dia. Gue to the point. Gue mau apa gue ngomong. Gitu. Tapi gue apa adanya. Gue nggak bisa ngerayu. Apa kayak
Ngerayu gimana sih? Mas, ganteng deh. Beliin Iya, dong, Mas. nggak bisa gua. Nggak bisa ya? Gua kalau ngomong Beliin gua apa dong? Iya, kalau nggak transferin dong. Gitu. Nggak pernah gue ya mas, hari ini ganteng banget. Udah makan belum? Gue nanya udah makan Kalau belum? ngelucat kayak gitu ke gue, bini gue ribut. Gue nggak pernah ngomong Untung gitu. nggak pernah. Tapi memang dia sering minta, dok, gue mau ini, transferin gue dong. Iya gitu, emang gue gitu ke cowok gue juga gitu, ke semuanya. Gue nggak bisa basa-basi orangnya. Waktu diminta jadi BA juga kan gue gitu kan. Jadiin gue BA lu. Iya kan? Terus terang. Terus terang, iya. Dan Tapi gua dia nggak suka bisa sama lo. Ya suka lah, kalau nggak suka nggak mungkin 4 tahun. Terus Udah gitu, kenapa gue bisa lama-lama mau? Karena waktu itu memang ada hubungan kerja. Namanya hubungan kerja ya pasti kan guanya pengen juga proyek gue masuk Bunga. Dan itu kan lumayan besar. Oke. Lumayan besar. Dan buat gue waktu itu besar lah. Buat gue waktu itu besar. Terus begitu, abis itu gue jadi sering WA-an, ngomongin kerjaan. Karena itu mungkin sampai sekarang di otak gue tertanam, gue cuma bisa nyambung ngobrol sama dia karena dia bikin gue waras, sama dia ngajarin gue tentang kerjaan, tentang usaha. Kalau usaha tuh mesti gini. Oh kalau misalkan apa segala macam, kayak misalkan gue dihujat, Jadi dia ngebimbing lo. dia ngebimbing gue, dia bisa ngebimbing. Dan waktu lo dihujat kemarin dia juga ngebimbing lo juga. Ngebimbing gue, kenapa gue kuat apa segala macam, kenapa gue cuek apa segala macam, itu dia ngajarin. Dia ngajarin. Orang mah kayak gitu pasti dia bilang. Gue masih ingat banget omongan dia. Namanya orang kalau misalkan mau masuk dunia sosmed, udah pasti dihujat. Emang netizen mah gitu. Nggak usah dengerin, tapi suatu saat juga nanti sukses juga mereka bayar sendiri. Gitu. Dan kalau dengar dari bahasa lo kayak gini punya, berarti lo cinta banget dengan dia. Gue nurut, gue cuma bisa nurut sama dia, sama emak gue. Gue apa yang dia ngomong gue nurut. Lo cuma bisa nurut sama dia. Iya, nurut. Berarti lo cinta banget sama dia. Cinta. Nggak munafik. Tapi padahal lo sudah tahu bahwa itu laki orang. Ya namanya cewek, kalau dibaik-baikin, disayang-sayang, terus dibaik-baikin, disayang-sayang, terus diajak ngobrol, diusahain, ya gue nggak munafik, sama mama suka lah. Dan gue bukan tipe cewek yang gampang dideketin, karena gue galak. Jadi kalau misalkan cowok mau deketin gue tuh butuh cowok yang muka tembok juga, karena gue orangnya suka, apa sih lu? Orang dia pertama kali cium gue, pertama cium gue bilang, jangan cium-cium gue tuh vendor bunga lo. Berapa kali kok dia mau cium, hampir gue tampar juga pernah. Gue bilang, gue vendor bunga lo, jangan macem-macem. Terus dasar lu pengusaha, usaha mulu. Tapi akhirnya dia meluluhkan hati lo. Meluluhkan, karena gue seneng ngobrol sama dia. Gue ngobrol sama dia itu, gue merasa waras. Nyaman, merasa waras. Dan gue merasa dia orang benar saat itu. Kalau nggak sampai 4 tahun. Kalau nggak sampai 4 tahun. Jadi apapun yang dia ngomong, di otak gue benar. Dia suruh, kalau gue lagi stres apa segala macem, dia bilang tenang aja, gue langsung tenang. Oke. Apalagi yang buat lo suka dengan dia? Terus nggak ribet. Dia bilang dia nggak pernah nontonin konten gue, ternyata bohong. Dia nonton konten. Dia nonton, tapi dia waktu itu nggak komen banyak sih. Gue kan udah bilang gue nggak suka cowok nontonin konten gue. Terus dia orangnya ya dewasa, nggak banyak bacot. Terus ya nggak, kalau misalkan cowok kan biasanya kan so kaya gitu kan. Ya gue ini gini anak siapa aja nggak. Tapi dia kaya? Iya dia kaya. Jujur, dia kasih lo duit? Kasih. Bukan lu bukan cinta DO. dia karena perasaan lo atau karena dia ngasih lo duit? Karena perasaan gua, karena gue nyaman sama dia. Kalau karena duit, dia mengasih. Tapi ada kalanya gue minta juga, pernah juga nggak dikasih, dan itu gue nggak marah. Gitu kan. Kalau misalkan berarti ini bukan soal duit? Bukan soal duit. Kalau misalkan soal duit, ini bukan soal gadun? Beda 7 tahun, dia bukan gadun. Iya, pokoknya bukan soal... Gadun tuh udah tua, beda 7 tahun, masih muda. Kalau misalkan... ini beda 7 tahun? Beda 7 tahun. Nah, kalau misalkan gue... Berarti seumur gue dong? Bukan lu. Iya, seumur gue. Ya, bukan Chinese. Bukan Chinese? Bukan. Terus gitu, ini gue sebutin ciri-ciri ini untuk mencegah biar teman-teman gue nggak disangka sama bininya sama gue. Gue jadi overthinking, gila. Iya kan, makanya kan. Bukan, makanya gue sebutin ciri-cirinya biar nanti terakhir aja. Oke. Iya, terus gitu, ya kalau misalkan gue suka sama dia karena duit, ada juga emang dia ngasih.
Ada juga dia minta, ada juga gue nggak minta dia kasih. Ada juga yang dia kasih duit, cuman ada juga yang gue minta dianya nggak kasih. Kalau misalkan ada yang dia nggak kasih, gue nggak marah. Kalau hubungannya karena duit ya gue marah dong, nggak dikasih, ya dong, ngambek dong. Ya nggak apa-apa, gue nggak pernah permasalahin dan gue biasa aja. Dan gue tuh orangnya selama pacaran sama dia tuh gue bukan pacaran ya, hubungan lah ya, pacaran kayak hubungan gitu ya, pacaran itu gue orangnya nggak pernah marah gitu, karena gue merasa dia ngerti gue. Berarti orang ini banyak bawa peran dalam hidup lo, usaha lo, kegiatan bersosial media lo, sehingga akhirnya jadi lo jatuh cinta sama dia. Dia ngajarin gue dia sering cerita sama gue. Dia juga walaupun dia keluarganya keluarga kaya apa segala macam, tapi dia kerja sendiri. Kerja sendiri dari perusahaannya yang waktu itu istilahnya bangkrut, tapi dia kerjain sendiri, akhirnya sampai perusahaan tuh maju gitu, dibenerin sama dia. Terus gue tanya caranya gimana, terus caranya gini, emang susah kalau hidup tuh, usaha tuh emang susah, nggak gampang apa segala macam. Dia ajarin gue lah. Tapi kelihatannya lu masih sayang sama dia nih. Dari cara lu ngomong aja tuh kelihatan banget lu masih sayang sama dia. Emang dia. Masih, kata siapa enggak? Sampai sekarang masih sayang sama dia? Sampai sekarang masih enggak. Oke, gue mau tanya Nis ya. Jujur ya, ini cowok cuma lu selingkuhan ya? Atau memang ini cowok player? Jadi gini, pas dia baru nikah sama istrinya, dia punya pacar. Dia pacaran sama cewek 2 bulan. Oh, orang lain? Orang lain. Nah, setelah itu dia putus sama cewek, habis itu dia punya pacar lagi 3 bulan. Berarti memang bangke aja cowok ini? Tapi putus. Berarti sering punya simpenan lah? Bukan, ya gue ngerti deh apa deh. Ya, sering punya pacar lah? Ya, ngerti lah. Pokoknya ya, terus begitu yang ketiga. Yang ketiga itu ya gue. Dan sama gue ya 4 tahun. Gitu. Dan selagi dengan lo, ada cari cewek lain juga atau enggak? Dalam 4 tahun itu sebenarnya gue dan dia itu sering putus. Jadi putus itu dan balik dan putus itu udah jadi makanan sehari-hari. Karena dengan mungkin pas gue umur 26, waktu itu gue kenal dia tuh umur 4 tahun ya, 2018. Berarti ya 26 itu umur 26 itu mungkin gue sama dia, tapi gue setia. Setahun pertama gue setia, terus gitu mungkin dalam 1 tahun itu dia juga setia. Tapi abis itu berubah, dan mungkin makin dewasanya gue udah mulai berpikir, kayaknya enggak loh, bukan setahun loh, 3 tahun gue baru mikir setelah gue mau 30. Kayaknya gue nggak mungkin sama dia kayak gini. Kalau gue sama dia terus, gue bisa nggak kawin, ya kan? Sempet kepikir juga gue bisa nggak kawin karena gue nggak pernah ada niatan mau ngerebut. Lu nggak ada niat sedikit pun? Sumpah. 1 kali pun? Sumpah. Bahkan pernah juga istrinya pas lagi hamil, dia kan apa-apa cerita sama gue. Istrinya pas lagi hamil, mereka berantem, diturunin dari mobil karena mereka berantem. Dia? Iya. Gue melin, jangan gitu lah. Lu malah suruh dia ke bini dia? Iya, baikan. Terus gitu ada juga. Kok aneh ya? Bukannya di mana-mana itu kita pengen dia ikut kita kayak gitu punya. Enggak. Sayangnya cuma dengan kita. Enggak, itu cinta. Gue sayang. Gue kasihan liat anaknya. Karena gue lihat bapak gue dulu hubungannya nggak baik, nggak harmonis. Gue sebagai anak sedih. Dulu sedih. Cuman lama-lama udah biasa, kebal. Dan itu mungkin yang bikin gue kuat. Jadi dulu sama bapak gue hubungan harmonis, terus gitu. Kalau misalkan gue emang suka, gue emang mau sama dia. Cuman kalau misalkan gue paksain terus apa segala macem, nanti dianya sampai dia pisah, gue juga nggak mau. Lu nggak mau? Gue nggak mau. Berarti lu sudah tahu suatu hari lu akan lepas cowok ini? Gue tahu. Dan kalau suatu hari nanti dia akan bilang, saya lebih pilih istri saya, gue lebih pilih istri gue nggak bisa sama lu lagi, berarti it's fine bagi lu? Nggak ada kepikiran lu akan ngambil dia selama-lamanya kayak gitu punya? Iya, tapi masalahnya kan enggak. Dia ada cewek lain lagi, selalu ada. Ada cewek lain lagi? Karena dia ada cewek lain. Tapi dia putus sama gue bukan karena cewek lain. Bukan karena cewek lain? Karena cewek lain, bukan. Kenapa gue kontenin? Kenapa? Supaya... ya ini kan aib ya. Di mana-mana kan aib.
Ya kalau gue sih ngelihat ya. Itu bukan aib, ini kesaksian. Kesaksian, oke lah. Ini kesaksian, Ya definisi orang kan istilahnya. beda-beda ya. Tapi kan maksud Istilahnya gue gini nih, lu kesaksian kayak gini kan nggak perlu dibuka kan. Ini kan Perlu sesuatu hal yang menurutku kan memalukan. Kenapa sih lu buka? Kan gue udah bilang, kalau misalkan ada ranjau, gue injek ranjau, gue meledak sendiri. Tapi kalau misalkan gue lihat ranjau, gue kasih tahu, Richard tuh ada ranjau, lu injek nggak? Dan kalau misalkan gue udah bilang, itu dosa dan jadi pelakor itu nggak enak. Kalau yang pakai hati ya, ada juga kan pelakor yang mau duitnya doang. Kalau gue pakai hati, emang gue sayang. Dan itu gue ceritainnya sama pendeta Gilbert menjadi kesaksian buat semua orang. Jadi pelakor itu menderita. Dan Nggak enaknya apa sih? menderita dan kita sadar kita tuh nggak bisa selamanya. Oh, Walaupun gue mau sama dia mau sama gue, kita pun kawin, gue lihat anaknya gimana. Kalau misalkan lu cinta sama orang, lu lihat orang yang lu cinta menderita, lu juga menderita loh. Nah, terus kayak gitu, masalahnya kalau misalkan gue nggak melakukan kesaksian ini, dia tuh paling nggak suka dikontenin. Gue tahu, jadi gue tuh menutup segala kemungkinan untuk bisa baik lagi, biar kita sama-sama benci. Ngerti nggak lo? Paham. Dan ini step kedua. Step kedua, nanti step satunya gue ceritain apa yang gue lakukan biar kita sama-sama benci. Jadi yang kedua ini emang gue sengaja kesaksian. Yang pertama tujuannya untuk mencegah kita kembali lagi. Karena kalau misalkan gue nya nggak ngakuin ini, dia pasti ujung-ujungnya seberantem-berantemnya kita. Pasti balik lagi. Pasti balik lagi. Karena dalam 4 tahun itu ribut balik lagi. Udah pasti, nggak mungkin nggak antara gue yang minta-minta, antara dia yang ngemis-ngemis, antara gue yang ngemis-ngemis, udah nggak ada gengsi di antara kita. Bisa jadi tiba-tiba depan rumah. Dia sering ke depan rumah lu, kalau misalnya lu lagi mau ngambek marah kayak gitu, dia datang ke rumah lu. Ada, apalagi kalau mabuk udah pasti ke rumah gue. Kalau mabuk ke rumah. Kalau lagi berantem ya, Lagi berantem pasti ke rumah lu. Lu juga kayak gitu ya. Jadi kalau berantem kalau mabuk nggak ke rumahnya lah, mau ditempel sama bininya. Guanya nggak gitu. Ya gue selalu di rumah, ya gue yang nunggu. Jadi lu sudah pengen akhirin ini, makanya lu kontenin supaya nggak ada jalan balik lagi. Gue tuh kontenin ini tuh supaya nggak ada jalan balik lagi. Biarpun suatu saat gue yang memohon-mohon ke dia, ngerti nggak sih? Ngerti, gue baru nyambung. Gue dari selama ini, dari kemarin pikir-pikir, kenapa? Iya, sekarang gue ngerti. Karena gue pasti balik lagi. Oke. Jadi lu kayak magarin diri lu sendiri, kayak ini jalan satu arah, nggak bisa balik lagi. Ini adalah satu-satunya jalan biar gue mohon-mohon sama dia nggak bakal terima gue. Dia mohon-mohon sama gue. Lu juga sudah dijaga masyarakat kayak gitu. Dijaga masyarakat. Orang semuanya sudah tahu. Mampus gue kalau balik lagi. Yeah. Gue udah bersumpah sama pendeta Gilbert. Dan gue percaya Tuhan. Dan gue udah akuin gue dosa. Gue gak percaya kalau lu sumpah, lu tepatin sih kalau tepatnya itu sih. Tapi itu kan bagi diri lu sendiri kan. Tapi yang jelas kalau lu sudah ngomong seperti ini punya, tapi kalau lu balik lagi kan. Gue kalau ngomong AA lu dok. Iya, lu kan pasti diawasin orang kan. Pasti enggak, salah, lu salah. Kalau gue orangnya gak peduli pendapat orang. Tapi gue orangnya berprinsip. Gue AA, BB. Tapi kalau misalkan yang terjadi di dulu itu adalah, dia mau bikin salah separah apapun, dia sama cewek lain. Depan mata gue juga pasti gue maafin. Gitu. Gue, depan mata gue maafin. Dia minta maaf sama gue. Ngemis-ngemis di antara kita udah biasa lah. Dia minta maaf dan pasti gue maafin. Apapun dosa yang dilakukan, mau dia cipokan ke depan cewek lain, mau dia selingkuh depan gue pasti maafin. Gue hampir nikah sama orang lain, dia maafin. Dia kayak orang gila WA guanya. Oh, dia cemburu kayak orang gila gitu. Chattingannya. Semuanya parah. Mau lihat? Mana Frida, iPhone. Kayak gitu pasti. Panik dia, ngamuk. Panik, ngamuk. Panik. Waktu lu lu ke Amerika, yang lu tunjukin pacar itu gue seharinya itu gue abis sama dia. Seharinya gue abis sama dia. Gue sengaja. Kita kan nggak bisa nikah. Makanya lu cari pacar yang baru, pacar yang lain, mantan pacar lu sendiri yang lama kan itu kan. Lu pergi, yang lu cerita dengan gue dia ajak gue nikah, yang video call dahulu. Yang video call itu yang lu ke Amerika, ternyata pacar lu yang si suaminya artis ini telepon-telepon lo, nyari-nyari lo. Nyari kayak orang gila dia. Kayak orang gila. Video call apa segala macam, tiap hari misu. Gue nggak bisa. Gue mau gila rasanya itu. Gue mau gila rasanya sama. Dia bilang. Gue nya mau gila rasanya digituin. Gue nggak bisa karena gue cintanya sama dia, emang bukan sama itu. Sama
teman gue ini, bukan teman gue, mantan gue yang nggak gue anggap itu. Maaf ya, emang iya nggak dianggap. Ya, terus gitu, akhirnya gue kabur. Akhirnya lu balik lagi Gua dengan dia kabur. lagi. Dan lu balik lagi dengan Gua suami balik si lagi. artis ini lagi. Gue balik lagi dan gue minta maaf sama dia sambil nangis. Nah, gue bilang sama dia gini, gue masih ingat banget. Maafin aku, kali ini aku salah. Karena gue sebelumnya nggak pernah selingkuh. Dia pernah. Sering. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Yang ketahuan ya? Hah? Yang ketahuan. Ya. Dia anterin cewek depan gue aja, bisa anterin gue pernah kok. Oke. Gue nggak marah. Gue nggak pernah marah sama dia. Itu semua gue pendem. Makanya itu mungkin yang gue marah sekarang ini nih ada namanya snowball effect. Semuanya nih ngegulung jadi satu biur. Nah terus gitu gue gak pernah marah. Terus gitu ini yang tahun kedua ya yang dia mulai brengsek lah ya. Dianya mabok sih. Emang mungkin mabok ya. Gue mah orangnya gak gitu pusing. Karena gue orangnya ya gue yakin dia sayang sama gue. Dia sayang sama lo ya? Sayang lah, kalau nggak mungkin 4 tahun. Oh iya, nggak mungkin dia nangis-nangis minta balik atau apa gitu. Iya. Nggak mungkin. Dan dia emang gengsian. Terus dia gitu, sampai yang dia di itu gue balik dari Amrik, itu karena dia loh. Gue kabur. Kabur dan balik ke dia. Gue kabur jam 4 pagi. Berarti apapun yang terjadi, ribut kayak gimana pun, benci-bencian kayak gimana pun, apapun bayangin, masalahnya gua pasti mau- balikan lagi. Gue udah mau nikah. Di Vegas, saksinya Uya tuh, Uya yang jemput gue. Iya, berarti bukan Uya orang itu kan. Ya bukan Uya lah, orang yang jemput gue, yang tolongin gue. Gue mau nikah waktu itu, dia cari gue miss you video call dong, please video call, miss you. Gitu segala macem. Dan lu Gue nggak bisa, emang gue suka sama dia. Emang gue suka suka. sama Gimana sih kalau perasaan nggak bisa bohong? Emang gue suka, gue akuin. Gue sampai situ, terus gitu gue pulang. Akhirnya beberapa hari gue check in di hotel, terus gue jalan-jalan sama Uya masih Bunda Street. Terus habis itu gue pulang Jakarta. Sampai Jakarta gue langsung WA dia. Gue ya udah langsung ketemu. Dia ke rumah gue. Terus gue bilang, gue minta maaf. Kemarin gue nangis loh. Gue gak pernah nangis. Semua hidup gak pernah nangis. Sama dia doang gue nangis. Gue minta maaf, gue salah. Kalau dipikir-pikir sekarang, bangke ya. Dia aja selingkuh kagak pernah minta maaf, kenapa gue minta maaf ya? Gue minta maaf, gue sangat-sangat benar-benar minta maaf. Gue janji mulai kali ini. Gue gak akan coba sama cowok lain lagi buat lupain lu. Gue coba seusaha gue untuk fokus sama lu. Nah, terus gitu, gue nangis, terus gue bilang iya gak apa-apa. Terus gitu, terus gue tanya sama dia, emang aku boleh? Emang kamu kasih aku sama cowok lain? Terus dia bilang, di egois aku sih, kalau aku egois aku enggak. Cuman ya pasti kalau kamu tanya gitu ya udah pasti enggak. Nggak boleh sama cowok lain. Ya udah, abis itu ya gue janji, gue berdedikasi untuk dia, gue setia, gue coba. Nah, kenapa gue menangis? Nah, terus gitu, gue janji gue setia sama dia. Gue terharu kayak cerita Habibie Ainun, sumpah. Enggak beneran, memang karena Kagak lah. enggak, karena emang beneran gue sayang. Terus gitu. Nah, terus gitu hubungan kita makin membaik. Setelah ada ini, setelah ada kejadian ini. Karena hubungan kita dulu tuh baik itu di tahun pertama. Tahun kedua hubungan kita hancur. Cuman ya gue orangnya kan emang sibuk juga, bukan orang yang ini juga. Jadi gue kerja juga kan, gue sibuk. Gue tuh kalau kerja dari dulu 24 jam. Toko bunga gue aja 24 jam. Oke. Terus gitu ya ada sempat ya kayak gitu. Terus habis itu hubungan kita membaik, apa segala macem. Ya kita jadi lebih dekat. Oke. Nah, dia jadi lebih baik, mau jauh. Oke. Dia udah berubah hampir 180 derajat. Tapi dia nggak pernah bilang bahwa dia mau ninggalin bini dia. Ada nggak pernah dia bilang seperti itu? Nggak pernah. Dan gue juga nggak pernah mau dan nggak ada niat dan nggak keinginan. Oke. Dan Supaya gue selalu bilang setiap dia ulang tahun, setiap dia lebaran, setiap apa gue selalu ucapin semoga kamu sama istri kamu sama anak kamu sehat dan bahagia selalu. Oke, berarti yang lu cintain itu benar-benar personnya ya, bukan kayak egoisan lu ya berarti ya? Bukan. Oke, gue mau tanya nih supaya nggak salah paham nih ya. Mohon maaf ya kalau nyinggung lu ya. Ini lu pacaran biasa atau sampai melakukan hubungan badan, sorry ya, pertanyaannya agak anak kecil nih sedikit ya kan supaya clear, supaya jelas nih kayak gitu. Lu pacaran biasa aja atau sampai melakukan hubungan seks? Setelah gue pacaran 3 bulan, gue itu melakukan hubungan. Oke, berarti selama 4 tahun lu melakukan hubungan dengan dia? Iya.
Oke. Mengakukan hubungan. Mau lebih detail? Boleh kalau boleh. Apa? Mau detail apa tanya aja. Mau Apakah jujur. itu yang buat lo juga salah satu lo yang suka dengan dia? Ya gue suka tapi mungkin itu nomor sekian yang gue suka pribadinya. Sifat dia. Karena gue merasa jadi orang benar saat gue sama dia. Oke. Heeh. Dan itu lo sering lakuin dengan dia? Ya sering lah. Sering dan setiap lakuin Jago dia? apa? Jago dia? Nggak tahu jago apa enggak. Cuman kalau misalkan sekali ML keluar 3 kali. Siapa? Bisa 4 kali. Lo? 5 kali juga pernah sekali ML. Lo? Langsung dia. Dia? Serius? Nggak pakai istirahat. 3 sampai 5 kali? Bisa pernah 5. Dianya keluar? Dianya keluar. Gila ya, zaman sekarang jangan banyak yang jago-jago ya. Dia nggak pakai obat. Atau gue yang bego, atau gue yang cupu, atau dia yang jago sih? Nggak pakai istirahat, nggak pakai obat. Serius? Serius, sumpah. Gue nggak pernah bohong. Dalam satu kali, ini dalam satu malam kan? Bukan 1 malam. Langsung. Oke, dalam periode beberapa jam ya? 2, 3, Nggak periode berapa jam langsung. Keluar, langsung masukin lagi. Buset. Lu bisa berapa kali itu jadi? 11 pernah. 11 kali? Karena ya, Gue minta kontak personnya dong, gue mau endorse Gatot Kaca dong. gue pernah bilang sama dia, sayang, kamu udah gak usah kerja lagi pagi siang malam meeting mulu, kamu jadi BA obat kuat aja bisa kaya kok. Gue waktu itu lu belum ada Gatot Kaca sih. Iya. Coba udah ada. Minta dong, tolong. Enggak, dia nggak perlu pakai gituan Ini kayaknya. nggak Kalau pakai nggak pakai obat, kalau dia pakai Gatot Kaca bisa 12 kali selusin kali. Ya itu juga oke, tapi Udah jujur, tapi gua kasih itukah tau. yang buat lo sayang dengan dia? Bukan. Menurut gua, kalau Jujur. gue nggak usah suruh gue jujur, gue pasti jujur dok, gituannya Oke. jujur. Terus gitu, yang kalau menurut gua hubungan itu, kenapa namanya ML? Kenapa? Making love. Iya, karena Karena itu semua membuat didasarin cinta. Didasarin dengan cinta. Kalau didasarkan dengan cinta, semua tuh enak. Nggak mungkin gue bisa keluar berkali-kali kalau gue nggak cinta. Begitupun dengan dia. Kalau ya contoh aja, kalau misalkan sama PSK, jawab sendiri dia yang suka main PSK. Di sini nggak ada nggak? Halo, yang suka main Pura-pura nggak ada yang dengar semua. Iya, kayak gitu kan. Yang penting kan keluar. Iya kan? Iya. Ya istilahnya gitu lah ya. Kalau ini Cowok-cowok. saling memuaskan. Mungkin karena itu juga ya, jadinya kayak walaupun saling putus ribut, memuaskan. tetap balik lagi gitu. Bukan saling memuaskan, memang sama-sama enak. Kalau saling memuaskan mah, kalau saling memuaskan mah nggak bisa ngaceng kali. Ya emang sama-sama enak, sama-sama cinta, sama-sama seneng. Oke. Iya Nanti dong. kalau lu punya cowok yang baru, nggak bisa kayak gitu, lu kasih kopi Gatot Kaca aja. Iya, nanti. tenang aja kan. Ini sekarang udah minuman anti gravitasi bisa memuaskan pasangan kalian tanpa pakai deg-degan. Lanjut. Oke. Is. Oke, intermezzo tadi iklan. Brand ambasadornya Jindan ya. Terus Cobanya ke lo. apa? Cobanya ke lo. Iya, Jindan sama gue jadi brand ambassador deh. ya, terus gitu lanjut. Oke. Kan nggak bisa ya gue ya. Jadi mungkin karena apa namanya? Mungkin karena hal-hal yang itu, hal-hal yang itu yang mungkin. Menurut gue Ewi bukan itu. Menurut gue ML itu nggak akan enak kalau bukan bersama dengan orang yang lu cinta. Iya, bukan maksud gue itu. Mungkin Gua itu aja juga bisa, penyebabnya. Gue aja kagak bisa keluar kalau gue nggak cinta. Oh ya? Iya. Nah, oke. Kenapa lu mau cobain gue? Enggak. Oh, enggak. Kok liatnya kayak gitu sih? Sumpah. Terus Tapi sejujurnya bini gue nonton loh konten lo. di semua orang yang nonton. Bini gue nonton loh. Untungnya Iya. bini gue nggak pernah cemburu sama dia. Bini gue Ya udah nonton. kenal bini rumah gue. Bini gue nonton terus dia bilang dia pengen tahu perspektif seorang pelakor. Dia bilang ternyata pelakor tuh nggak enak. Tapi gue sangka lo bercandaan. Gue pikir ini masih ini. Ternyata memang nggak enak ya. Tergantung, yang pakai hati pasti nggak enak. Karena Sedih kita ya? sedih lah mencintai seseorang yang bukan punya kita ya sedih. Dan tapi ada juga pelakor yang bahagia yang kalau misalkan mau duitnya doang. Kalau mau duitnya doang ya nggak pusing lah. Iya nggak pusing. Cuman kalau gue tipenya, gue tuh kalau udah deket sama orang, ya kayak ke temen ya, gue deket sama orang, gue pasti ngakuin yang terbaik yang gue bisa untuk bikin temen gue itu senang, bahagia, orang oke. itu bahagia, orang itu maju, apapun itu. Sama dengan cowok. Gue kalau punya cowok satu aja. Kemana-mana sama dia, apa segala macem, ngomongnya apa-apa sama dia. Gitu gue tipenya, bukan yang tipe-tipe yang kanan kiri. Oke. Jadi selama lu pacaran, dia orangnya kayak gimana sih? Sering janjiin lo atau orangnya kayak gimana? Ya janji banyak. Sebenarnya dia bukan tipe yang janji, aku janji ini, aku janji nggak. Dia janji nggak tinggalin gua. Oke.
Ini yang ninggalin siapa nih? Lu atau dia? Sebenarnya kita waktu itu lagi berantem karena masalah ini apa ya? Kalau misalkan gue lagi viral itu, kalau gue lagi berantem sama orang, dia tuh pasti ngilang karena dia takut ke-expose. Kalau dulu gue maklumin, tapi dipikir-pikir sekarang yang terakhir alasannya ini bikin gue enak cukup. Dia ngomong sama temen dekatnya ngomong sama gue. Dia begini, wah kali ini dia berantem sama si Rasman, bahaya tuh orang. Bikin malu gue aja, masa takut sama si Rasman, bangke. Gue pembela kebenaran dan keadilan, masa laki gue takut sama si abang. Si abang aja gue botak, gue bantai kayak gitu aja. Masa laki gue takut? Ini bikin malu kan, diketawain ya sama teman-teman gue. Ampun DJ nggak lo? Iya kan, dibikin gila ya gue takut sama Rasman. Oh gara-gara itu, abis itu nggak ketemu lagi? Nggak, ngilang. Dan sebenarnya itu masih bisa dimaafin. Habis itu dia ke Bangkok. Gara-gara abang dong berarti. Iya, makanya gue sebel gara-gara si Rasman juga tuh, monyong. Terus gitu, sebenarnya itu sehari sebelumnya kita masih ketemu. Dan gue minta izin sama dia. Dan gue gak tahu kenapa dia selalu bilang gue punya cowok. Kenapa ya? Mungkin dia cemburuan, cowok biasa kayak gitu punya. Gue gak ada cowok kan, coba gue cuma dia, sumpah setia. Gue selingkuh cuma 2 kali. Itu gue ngaku. Ya setia lah, 4 tahun, 2 kali selingkuh, gue ngaku setia lah. Terus ya, kalau dia janji, sebenarnya dia menurut gue beda sama cowok lain. Dia emang suka kasih gue janji-janji yang ngebaik, tapi dia janji untuk bertanggung jawab sama gue. Bertanggung jawab kayak gimana Bertanggung nih? jawab, gue udah bilang masalah rumah. Terus dia udah bilang iya. Terus masalah rumah, terus gitu dia nggak bakal ninggalin gue. Terus dia banyak lah. Oke. Mau gue nangis? Enggak kan? Jangan nangis lagi. Gue gak bisa nangis sih. Yeah. Terus gitu ninggalin gue. Terus gitu janji sayang sama gue. Dan dia gak akan memperlakukan gue kayak dulu lagi. Karena yang tahun kedua itu kan dia bangsat. Oke. Ya kan? Terus janji gak ada cewek lain. Oke. Tapi memang setelah dia yang gue hampir nikah sama orang, dia baik banget. Oke. Baik banget, sayang banget sama gue, kontak gue tiap Ngejagain hari, lu ngejaga lah. gue. Dari dulu juga ngejaga, cuman sekarang semuanya jadi lebih ekstra, Jadi lebih perhatian, WA tiap hari, video call tiap hari, gitu segala macem. Jangan-jangan sejak lo putus, lu telepon video call gue ya abis itu? Iya makanya itu, akibatnya secara tidak sadar. Sama minta rembes juga malu kan, gue juga baru sadar. Tapi bukan gue simpanan. Iya, Lu bukan simpanan gue. Ya, tapi Jadi kan lu kan gak sebagai wajib teman. gue transfer. Ya tapi kan lu kan harus ini dong, gue lagi sedih banget tuh dok. Gue sampai jam 6 Iya. pagi telepon lu loh. Iya. Karena gue gak bisa tidur. Dan gue Dan tuh, catatan ya, dia telepon gue jam 6 pagi, gue angkat telepon di depan bini gue. iya, Karena kita makanya- temenan. Iya, Kayak bini gitu juga gak kayaknya. curiga. Nah terus dia gitu, banyak lah janji-janji. Terus dia bilang gak bakal ninggalin gue apa segala macam. Terus oh ya udah gue bilang udah sampai tinggalin gue. Terus karena gue merasa yang bisa, jujur gue merasa pede karena dia loh. Karena dia ngajarin gue waras. Gue berasa waras aja sama dia. Kalau ngomongin kerjaan nyambung. Oke. Bikin otak gue jadi lebih pintar, itu perasaan gue. Oke. Nah terus dia gitu, dia ini ada satu kali yang gue berantem yang ini sama Rasman, dia ngilang. Sebenarnya gue udah tahu setiap gue viral dia pasti ngilang berapa lama. 2 minggu setiap gue berantem, gue tahu dia maksudnya supaya takut ke-expose. Nah yang kemarin gue bener-bener marah. Karena masa gara-gara Rasman ya, sedangkan Rasman kan buat gue kan Ya, bukan itu kan siapa-siapa. Pilih-pilihan masing-masing lah. Pilihan masing-masing dan yang sepantasnya Rasman gitu loh. Dan Oke. dia bilang musuhnya ini sesuatu loh. Iya kayak gitu, dan gue agak kesel nih. Tapi gue Tapi benar kan, dimanfaatin kan oleh si abang kan? Sampai abang bilang, lu pelanggang 4 tahun kan? Gue udah tahu dia bakal pos. Oke. Gue nggak tahu. Semua yang gue lakukan itu konsekuensinya apa? Gue nggak peduli karena gue nggak peduli omongan orang. Nis, sekarang sudah berapa lama lu nggak kontekan sama dia? Nah terus gitu dengan dia gue masih cerita. Abis itu gue telepon dia. Lu ngapain ngilang? Gagal Rasman. Terus dia, iya, takut ke-expose gini. Terus gitu, terus apa segala macem. Gue masih bisa terima, gue maafin dia. Untuk kepuluhan kalinya gue maafin dia. Terus ngajakin gue ketemu, dia masih ngajakin gue ketemu, maafin aku. Dia gue telepon dia maafin aku, terus udah gue udah capek. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue merasa di titik yang tuh kayaknya nggak bisa gini terus, ya kan?
nggak bisa gini terus. Nggak bisa gini terus kayaknya. Terus gitu akhirnya dia bilang, jangan ya kamu jangan blok aku lagi. Jangan blok aku lagi kayak dulu. Karena gue pernah blok dia. Jangan blok aku lagi dari dulu, segala macem. Jangan, kita masih ketemu, kita masih ngomongin baik-baik. Please, dengerin aku dulu. Aku ada alasannya kali ini. Apa segala macem, bla 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 bla. Terus ya, gue nggak pernah marah sama dia. Gue bilang, lu bangsat anjing. Lu tahu mau ninggalin gue, makanya kemarin ketemuin gue tiap hari, sengaja. Maksud lu apa? Mau puas-puasin gue. Mau puas-puasin ketemu gue. Lu kira gue kayak ngasih prasmanan di kawinan. Abis puas-puas lu makan pulang. Terus gitu, abis itu gue ngoceh-ngoceh, gue anjing bangsat, gue gak pernah ngomong kotor sama dia. Gue ngomong gue aja sama dia gak pernah. Selama 4 tahun. Gue tuh super nurut sama dia. Jadi lu panggil apa deh? Apa? Lu panggil Sayang lah, sama nama. Sayangku cintaku. Namanya? Apa? Namanya mau gue sebut. Mau bayar berapa lo? Terus gitu ya, emang terus gitu gue marah. Karena gue nggak percaya ya orang berubah ya. Cuman lama-lama menurut gue orang tuh itu menunjukkan sifat sebenarnya, menunjukkan warna yang sebenarnya. Gue makin lama kok gue jadi ini orang kok apa sih gitu ya. Kalau dia kan tahu gue kan kerjanya kayak gini, makanya itu gue bilang jangan nontonin konten gue. Gue bilang kan nonton konten gue kenapa kayak gitu. Nah terus dia gitu, gue abis itu gue udah masih maafin dia loh. Maafin dia, kita udah sayang-sayangan lagi teleponan. 24 jam tuh teleponan. Mana sih ribut, bajingan, bangsat, habis itu sayang-sayang lagi. Sayang-sayangan, habis itu dia ke Bangkok. Dia yang ke Bangkok. Besoknya ke Bangkok. Gue sama saudaranya. Hati kan masih dongkol, baru kemarin, baru baikan. Dia ke Bangkok sama temennya, jam 10. Dia WA, dia ada WA gue, aku baru sampai Bangkok, terus gue gak bales. Terus kayak gitu, tiba-tiba dia jam 10 atau jam 9 dia ngangkat telepon sama ngangkat video call. Sebenarnya gue gak pernah telepon sama video call dia. Gue tuh emang sebenarnya tuh di hati tuh gue cinta, tapi gue pengen mengakhiri, tapi nggak tahu gimana. Kalau nggak ada dia tuh gue kayak mau mati. Tapi kalau gue sama dia juga, kalau gue sama dia rasanya kayak mau mati. Kalau nggak ada dia juga rasanya lebih kayak mau mati lagi. Bingung. Yang bikin gue seneng tuh saat dia sama gue sama dia. Kenapa lo ketawa lo? Enggak, memang kalau nggak ada dia kayak rasanya. Kalau ada dia rasanya mau mati, nggak ada dia lebih mati lagi kayak gitu. Iya, kecuali pas dia sebelah gue bahagia, tapi kan nggak mungkin. Dia nggak mungkin gue bom waktu tinggal kapan meledak aja kan? Iya, dan ini tinggal nunggu bom waktu. Gue tuh sama dia tuh gue bahagia, cuman pas dia sebelah gue doang, bercanda sama teleponan. Nah, terus gitu gue kalau sama dia lagi kayak gini kayak mau mati, terus lagi gitu lagi sama dia juga kayak mau mati, putus sama dia lebih kayak mau mati lagi. Gue udah nggak tahu lagi, dan gue merasa di sini gue udah mulai berusaha sendirian. Tapi buktinya lu kagak mati kan sekarang, dan lu bisa survive sampai detik ini. Karena walaupun kayak mau mati masih. Kayak mau mati, walaupun lu telepon gue curhat. Iya, nggak masalah apapun caranya, karena gue udah melakukan satu hal yang nggak mungkin dia bisa maafin gue. Pertama, gue kirim bunga papan ke kantornya. Lu kirim bunga papan ke kantornya? Iya. Ucapan? Mana janji manismu Pak R? Dari sayangku cintaku. Kantor dia gede banget. Ribut dong dia. Hah? Ribut dong dia. Ribut. Gue tahu itu gak bakal dimaafin sama dia. Tapi dia masih maafin gue. Dia masih maafin lo? Masih maafin gue. Makanya itu gue podcast sama pendeta. Dan ini? Dia gak maafin gue podcast sama pendeta. Sampai sekarang? Enggak. Berarti sudah berapa lama lo? Nggak kontak satu pun? Bahkan satu kalimat pun nggak ada kontak satu Dia kontak teman gue. Oke, dengan lo? Temennya kontak gue. Gue ada, dia masih ada minta balik juga, dan gue juga masih ada minta balik sama dia. Tapi sama-sama gak bisa. Setelah lu posting pendeta Gilbert kayak gitu punya, bukan lu sesudah. Masih ngomong... Bukan sesudah papan. Sesudah papan? Sudah papan. Lu sempat minta balik, dia juga sempat minta balik. Tapi setelah pendeta Gilbert, lu buka di depan umum, nggak ada jalan lagi balik? Nggak ada, gue blok semuanya. Berarti ini sudah final decision dari Sudah final. Sudah dan gue karena gue merasa berdosa. Dan dia juga nggak ada berusaha menghubungin lo lagi? Dia hubunginnya teman gue. Masih? Kemarin, masih dia hubungin uya-kuya temennya. Dan lu ikhlas sudah? Enggak. Mau gue jujur apa enggak? Jujur dong. Enggak. Kenapa gue kesaksian? Ini untuk kebaikan istrinya juga. Kalau gue nggak ngomong ini, akan ada lagi cewek setelah gue. Okay. Dan cewek setelah gue ini akan juga sakit, sama seperti gue. Tapi lu janji sama gue, jangan balik lagi ke dia ya? Kalau gue mau balik lagi sama dia, gue gak akan kontenin.
Gue gak akan kirim bunga papan. Janji. Gue gak punya janji. Janji dulu. Tapi duit BE naikin ya. Janji dulu. Apapun lah pokoknya. Bener Tapi ya. yang jelas, kok dia lebih senang dengan duit ya daripada ini? Ya iya Tapi kan? gue kan ngomong kayak gini tuh bukan masalah duit, Cong. Gue tuh ngomong kayak gini tuh supaya tuh lu tuh nggak kejebak lagi. Gue bantuin. Pokoknya gue bantuin lo. Ya gue tahu. Gue bantuin lo, tapi lo jangan mulai lagi karena kalau sudah kan sudah agak jauh kayak gini, Nggak, kalau sudah udah. balik lagi lo mulai dari nol lagi, Bo. Udah nggak bisa bro gaya lu. Sis. Udah sis. Oke ini tukang jual software. Udah nggak bisa balik, udah tertutup semuanya. Gue udah blok dia. Gue udah bilang lo blok gue dong, dia nggak mau blok gue. Lu blok dia. Iya. Kalau buka blokannya Frida, kasih tahu aku ya. Gue udah blok dia semuanya. Makanya dia kontekannya sama si. Yang sekarang gue mau tanya dengan lo, mau lo sekarang apa? Mau gue dia. Kita sudah melakukan maksiat bersama. Marilah kita tobat bersama. Tobat bersama. Kita udah maksiat bersama. Dan itu dosa. Yang katanya lo mau minta maaf. Dan gue akan minta maaf. Dengan Istrinya. ngapain? Karena ini untuk kebaikan keluarganya. Karena setelah gue. Bininya itu nggak butuh permintaan maaf lo. Buat siapa? Bininya itu butuhnya lo jauhin suaminya. Bukan Menurut siapa? minta maaf lo. Lu kan bukan bininya, lu nggak tahu. Setiap orang tuh beda-beda. Dan lu kan nggak bisa kontrol perasaan manusia. Lu nggak tahu rasa bersalah gue. Lu nggak lihat kemarin gue sakit yang muka gue merah-merah itu di Bali. Gue autoimun. Lu tahu kan gue autoimun? Tahu. Gue psoriasis. Setiap hari gue infus. Tuh, gue budukan. Ini bukan buduk ya, ini autoimun. Gue dalam diri gue tuh perasaan bersalah gue nggak bisa gue mungkin di depannya ketawa-tawa emang gue gitu. Cuman di dalam gue yang tahu di hati gue itu setiap gue mau tidur tuh gue doang. Iya kan? Emang gue pikir kalau misalkan apa? Gue pernah bayangin gue mungkin bisa sama dia. Cuman anaknya gimana? Bininya gimana? Iya kan? Sedangkan yang gue lihat bininya kalau misalkan post di IG, gue nggak mau lihat juga. Cuman kan suka muncul. Nanti kan sama anak-anaknya. Ya gue nggak sesalah. Dan kalau misalkan gue nggak minta maaf sama dia, istrinya tuh nggak tahu. Dan kalau istrinya nggak tahu, itu akan ada gue selanjutnya. Ngerti nggak sih lo? Akan ada Dennis selanjutnya. Karena Dennis sebelumnya itu ada. Dennis sebelumnya ada. Itu baru Dennis yang pacaran. Belum yang cuma dipakai-pakai doang. Belum yang dia pergi mijit. Karena sebelum sama gue dia suka mijit. Mijit plus. Mario. Bukan Mario. Bukan. Murahan banget. Yang agak mahal. Agak mahal. Di Jaksel. Alexis ya? Enggak, bukan. Jijik banget. Bisa jangan-jangan dia gajah singa lagi. Enggak. Ada, gue tahu. Oke. Ya gue mau minta maaf sama bininya untuk mencegah ya adanya Dennis selanjutnya dan cewek-cewek yang cuman dipakai doang sama dia. Kalau gue anggaplah gue beruntung, dia sayang sama gue, dia tanggung jawab sama gue, dia kasih gue janji walaupun janjinya nggak ditepatin juga sih, janji banyak. Terus dia banyak kasih janji manis, dia tuh kalau ngomong mulutnya manis. Dia orangnya sopan banget kalau ngomong, lu nggak akan nyangka. Kalau gue kasih lihat tuh fotonya, lu nggak akan nyangka. Kasih lihat dong. Nanti, jangan, nggak bisa. Ada saatnya. Ada saatnya. Saat gue minta maaf sama istrinya. Saat lu minta maaf dengan istrinya. Oke, Nis. Enggak, terus kayak gitu gue pernah berpikiran juga. Kalau gue ngomong seperti itu, gue akan ngancurin keluarga orang atau enggak? Menurut lo? Bisa jadi dua-duanya ya. Bisa jadi nyelamatin keluarga orang itu. Bisa jadi juga lo bisa ngancurin keluarga orang itu. Dan istrinya kan udah tahu sama gue. Istrinya sudah tahu sama lo? Udah tahu. Kan istrinya udah tahu. Dari kita berapa lama, bininya selalu terima bunga dari gue. Dia itu sama bininya gak romantis. Dia kasih bunga untuk istrinya pakai bunga dari lo? Gue itu tidak pernah mau, gue tuh selalu pengen keluarganya bahagia. Gue selalu suruh beliin bunga buat istrinya biar istrinya seneng. Gue tahu gue tahu semua kata-katanya, ucapannya juga gue yang tulis. Ucapan bunganya gue yang tulis. Dianya nggak mau kasih bunga, gue paksa. Bikin lah istri gue senang sekali-sekali. Ucapan-ucapan bunganya itu dari toko bunga gue yang tulis. Bahkan dari
toko bunga lain juga gue yang tulis ucapannya. Karena ketahuan yang itu bunga dari gue. Gitu. Masih Dan pengen, kenapa? Nis? Hah? Masih mau? Gua. Enggak, gue tanya. Setelah Dan ini, itu dia pernah ketahuan, terus itu dihapusin semua bunga. Dia post kan, isinya semua post. Bunga sama gue dihapusin. Karena tahu. Abis itu karena dia tahu dia hapusin. Kayak gitu. dia tahu dihapusin. Dan setelah 2 tahun, 3 tahun juga sering banget Gini kasih lihat fotonya ke mana namanya ke lakinya. Oke. Nah terus gitu menurut gue teman gue sih yang bilang dia juga udah kasih tau ke bininya. Jadi ya gue pasti minta maaf karena kita semua di satu lingkungan kerja. Paham nggak sih? Ketemu ya? Pasti ketemu. Nggak mungkin nggak, lingkungannya ini kecil. Teman-temannya teman gue. Nggak mungkin nggak ketemu. Minta maaf kalau salah itu harus. Untuk apa? Karena gue salah. Dan untuk membebaskan perasaan bersalah gue, lu nggak tahu rasanya jadi gue. Ngerti, gue berusaha ngerti juga. Lu nggak tahu rasanya, rasa bersalah itu. Ya pasti gue nggak tahu. Pasti. Ya pasti nggak tahu. Ngomong itu gampang. Kalau gue mau merusak keluarganya, itu banyak hal yang bisa gue lakukan dari dulu. Banyak hal. Gue expose dia. Kalau nanya apa bukti apa segala macam, gue nggak ada. Karena emang gue nggak niat. Lu berusaha rebut dia juga bisa. Gue bisa jebak dia biar gue bunting. Berkali-kali. Lu pernah nggak? Dia mocok di dalam pun gue nggak mau. Lu pernah nggak hamil? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Terus segitu main berkali-kali gitu punya nggak pernah hamil lu 1 kali pun selama 4 tahun. Makan KB juga kadang-kadang. Terus gitu, ya kalau misalkan gue mau ngerebut dia banyak hal, banyak cara. Gue mau menghancurkan dia. Tapi enggak, emang gue suka dan gue nyaman. Nggak tahu rasanya sih. Kalau gue jelaskan. Pokoknya kapanpun kalau lo ngerasa galau atau lo ngerasa nggak mau balik ke dia, lo ngomong dengan gue. Gue nggak mau. Iya, gue yang nomor 1 akan ngelakuin. Gue nggak mau. Makanya itu kenapa gue lakukan ini? Kenapa gue kirim bunga papan? Sesuatu yang tidak akan dimaafkan tapi ternyata dimaafkan juga. Gue kirimin ya kan nggak tahu kalau misalnya lu kirim ini nanti kan lu ngomong kayak gini juga tetap dimaafin kan, who knows juga kan. Nggak mungkin. Kan cinta itu kan buta kan. Nggak mungkin. Kalau gue memaafkan dia mungkin. Makanya itu gue sengaja membuat kita saling benci. Nggak mungkin. Okay. Ini sesuatu yang nggak akan bisa dimaafkan. Berarti ini lu cerita demi nggak ada lagi jalan lagi balik lagi. Nggak mungkin ada. Okay. Gue kirim bunga papan ke dia. Gue appreciate banget. Iya, itu dan menurut gue nggak mungkin. Tapi dia masih bisa maafin gue. Okay. Terus gitu, gue bikin konten sama Pendeta Gilbert. Itu dia udah gak bisa maafin. Dia bilang sama temen gue. Apalagi lu buat konten sama gue ini. Apalagi yang ini habis ini. Apalagi yang habis itu mau ya. Ya kan. Tapi banyak yang ngundang ke podcast. Iya, nanti gue podcastin deh. Ya, biar gak ada jalan balik. Dan kalau gue mau minta maaf itu untuk biar gak ada Dennis lainnya. Oke, Nis. Gue ngerti gak sih maksudnya itu biar gak ada. Ngerti. Tadinya gue kagak paham cara berpikir lu. Setelah gue podcast ini jadi gue paham. Kalau dia nonton di rumah, nonton video ini, untuk cowoknya dulu nih, mantan lu nih, ada nggak yang pengen lu sampein? Aku, yang pasti aku minta maaf. Minta maaf, ya emang cuman ini satu-satunya jalan yang bisa aku lakuin. Kalau nggak aku mesti gimana? Mau gimana pun juga ya pasti kita saling ngemaafin dari dulu, 4 tahun. Cuman kalau menurut aku jalan satu-satunya ya kita harus saling benci untuk kebaikan dan kebahagiaan masing-masing. Dan sayangilah istri lo sama anak-anak lo. Karena biar gimana pun yang bakal nemenin lo sampai tua, yang rawat lo, yang terima lo apa adanya, itu cuman istri lo dan anak-anak lo. Lagian juga anakku masih bayi. Tuh, jangan cuek sama bini lu, sayangilah. Seperti dia sayang sama lo. Amin. Kalau bisa lebih ya. Jangan seperti dia sayang sama gua lah. Lebih dari lu sayang sama gua dulu. Okay. Perhatian lah. Bininya juga dengar podcast ini, apa yang pengen lo sampein ke dia? Kakak, aku minta maaf.
nggak ada yang mau kok jadi pelakor terakhir. Aku bukan pelakor, sorry kakak. Aku orang ketiga. Nggak ada yang mau. Aku benar-benar nggak mau. Aku minta maaf. Aku akuin salah dan aku nyesel. Aku salah sesalah-salahnya dan tidak ada kata maaf, nggak apa-apa. Benar-benar nggak dibenarkan dalam bentuk apapun. Karena gue menjadi orang ketiga dan gue tahu dengan sadar. Gue ngelakuin itu semua selama 4 tahun. Di dalam hati gue padahal gue nggak bisa ngomong karena gue belum siap ngomongnya. Tapi yang jelas gue minta maaf dan gue doain kakak semoga happy sekarang, dan aku yakin juga dengan adanya konten ini suami kakak pasti akan lebih hati-hati lagi. Dan semoga kakak tahu aku lakuin ini buat agar suami kakak nggak berani macam-macam lagi. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Dia nggak bakal berani lagi. Okay. Dan ini semua kakak mohon maaf akan ada yang aku buka setiap 10 hari. Nggak bisa satu-satu. Karena hati Kenapa gua, tuh? Kok pas 10 hari kayak ada jadwal sekolah aja? Karena hati gue nggak siap. Ya, kalau hati lu siap kan Ya, lebih cepat dari 10 hari bisa, ini kenapa harus 10 kayak gitu? Ya? Kalau deg-deg Ada apa dengan gitu, angka 10? Angka hoki? Enggak, kalau gue deg-deg, kalau gue buka semuanya gitu gue kayak apa? Kayak ngerasa salah gitu. Kayak tadi aja gue udah hampir mau nangis lagi. Iya. Iya nggak bisa, belum bisa semuanya. Ada saatnya lah semua. Bertahap lah. Ya, gue appreciate lah pokoknya itu, tapi gue appreciate juga lo sudah balik ke jalan lo, tapi yang jelas jangan balik lagi. Kalau gue mau balik lagi, gue nggak mau konten kali gini. Lo masih sayang kan sama dia? Masih. Kelihatan banget lo. Masih. Dan mungkin dia benci sama lo, tapi detik sekarang itu lo yang masih mau. belum benci sama dia. Belum. Makanya ya lo jangan sampai lagi. Nggak mau lagi. Setelah ini lo masih mau dengan suami orang? Dan menurut tuh setelah ini suami orang nggak takut deketin gue. Semua suami orang yang deketin gue kontenin mulai sekarang. Karena gue udah berjanji sama penjaga gilbert dan sama Tuhan. Dan nih suami yang deketin gue, enggak, banyak yang deketin gue. Gue laku. Cuman emang gue susah deket sama orang. Mau nanya apa lagi lo? Begitu, sebenarnya sedih, cuman gue orangnya bukan tipe yang nangis. Okay. Bukan tipe yang gue tuh sebenarnya jarang cerita sama orang. Sama lu, dulu gue pas awal-awal sebelum terkenal ya, sebelum terkenal, gue pendem semuanya sendiri loh. Karena dulu itu introvert ya? Introvert gue, gue semua gue pendem sendiri apa segala macem. Lu juga gak pernah cerita dengan gue, karena deket aja. Dari dulu kan kita kenal kan, tapi kan gak pernah cerita juga. Iya. Tapi setelah dekat banget, lu baru cerita dengan gue. Kalau nggak cerita juga. Dan itu pun gue nggak kasih tau ke lu kan apa segala macam siapa. Nah dulu gue introvert. Gue tuh dulu. Aku beneran nggak tahu. Jadi dia cerita mantan pacar ya, gue juga kan cuma sebagai teman, ngapain gue kepo juga kan. Udah dengerin keluh kesah dia kayak gitu punya kan, kalau dia kangen, gue nggak tahu siapa dia. Jadi mungkin karena gue dulu introvert, satu-satunya teman ngobrol gue dia. Udah ntar kalau pokoknya butuh gitu, teman sama anjing gue sih cocok. Nggak jadi deh, gue nyamain gue sama anjing. Iya. Dennis akan sebut namanya sekarang. Ente kadang-kadang buat aneh terbayang-bayang.